Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Al-Ma'ruf, eee, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Cisolok, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang refleksi psikologis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, sebagai seorang guru tentu saja, menurut beliau guru itu harus berpihak pada murid. Guru juga harus paham dengan karakter murid untuk mengembangkan potensi-potensi maksimal yang ada pada murid sehingga ia layak, merdeka dalam belajar, dan bahagia dalam belajar sehingga dia menjadi anggota masyarakat yang baik. Pada prosesnya, guru menuntun murid sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Selanjutnya, tentu saja guru memahami tujuan pembelajaran. Pendidikan yang berpihak pada murid menurut beliau adalah memberikan kemerdekaan dalam belajar, kemerdekaan berpikir, kebahagiaan ketika belajar, rasa aman dan nyaman ketika belajar, dan guru memberikan ruang yang maksimal dalam memfasilitasi atau menuntun seperti layaknya seorang petani agar murid bisa berkembang secara maksimal, mengembangkan potensi yang maksimal dengan karakter yang baik. Selanjutnya, murid dikasih ruang untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, serta eh, mengembangkan potensi karakter yang baik sesuai dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, semboyan KHD yang terkenal, peran guru sebagai seorang pendidik adalah Ingarso Sung Tulodo yang bermakna di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberi kekuatan atau memberikan dorongan. Bayangkan jika semboyan ini sudah menjiwai seluruh guru di Indonesia dan seluruh manajemen pendidikan atau Kementerian Pendidikan sampai ke bawah, maka rasanya pendidikan Indonesia akan menjadi contoh sebuah sistem pendidikan yang baik. Tapi kenyataannya, realita yang ada ternyata beberapa guru masih terjebak pada paradigma lama, yaitu pembelajaran yang bersifat teacher center. Pembelajaran hanya bersifat ceramah dan guru sering memberikan tugas. Selanjutnya, guru juga hanya mengejar materi yang harus diselesaikan. Dan kenyataannya ternyata payung hukum tentang keselamatan, keamanan guru sangat tidak jelas. Hal ini dibuktikan oleh beberapa fakta guru yang terseret pada kasus pidana hanya karena menyentil kuping seorang siswa untuk mengingatkan seorang siswa itu untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Lalu upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak murid itu seperti apa? Pembelajaran pada intinya terbagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama kokurikuler yang terdiri dari struktur mata pelajaran dan P5 kurikulum merdeka atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya ekstrakurikuler. Ada 18 jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami yang bisa menjadi pilihan alternatif anak untuk menyalurkan minat bakat dan kemauan serta hobinya sesuai yang diinginkan. Selanjutnya ada intrakurikuler. Jika berminat sesuai dengan hobinya, anak juga bisa menjadi pengurus OSIS dan anggota MPK. Ketiga aspek ini berjalan bersama, memberikan ruang fasilitas guna memberikan kualitas layanan yang baik supaya anak menjadi merdeka dan berpikir kritis serta memberikan ruang pelayanan dan pengalaman belajar yang tidak
yang tidak dapat uh, di, dirasakan uh, ketika ia memilih yang lainnya. Lalu beberapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilaksanakan di sekolah kami yaitu untuk kearifan lokal, eh, ada pagelaran seni, eh, adat kesepuhan adat Bantul Kidul yaitu Serentahun dan pernikahan adat Sunda untuk kewirausahaannya yaitu pembuatan dodol, gula semut, abon, dan pindang ikan. Dodol dan gula semut merupakan simbol hasil panen atau hasil tanaman yang dihasilkan oleh bumi, sementara abon dan pindang ikan merupakan eh, pengolahan dan budidaya hasil laut. Karena secara geografis SMA Cisolok terdiri dari dua bagian masyarakat. Yang pertama sebelah atas masyarakat yang mengandalkan pencaharian pada bidang pertanian dan sebelah bawah di daerah pariwisata masyarakatnya mengandalkan hasil eh, tangkapan atau hasil budidaya laut serta eh, pariwisata sebagai mata pencahariannya. Untuk tema gaya hidup berkelanjutan, alhamdulillah sekolah kami juga sudah melaksanakan P5 yang dengan topik ekobrik, hidroponik, penjernihan air dan pemanfaatan serta pengolahan daur ulang. Adapun bangunlah jiwa dan raganya, kami sudah melaksanakan beberapa workshop tentang internet sehat dan bijak di media sosial, stop bullying dan bahaya tawuran pelajar dan kesetaraan gender, reproduksi sehat, eh, reproduksi sehat dan bahaya seks bebas, serta suara demokrasi yaitu pemilihan pengurus OSIS. Namun, tentu saja tantangan senantiasa ada untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Ternyata masih terdapat beberapa siswa dan guru, terutama siswa, masih rendahnya minat dan motivasi siswa dalam program yang telah disediakan oleh sekolah, serta beberapa bagian guru yang masih terjebak pada paradigma lama serta kemampuan dan pemahaman guru yang belum merata dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi terhadap tantangan tersebut, pertama menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi agar murid lebih nyaman saat berada di kelas. Dan yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid itu sendiri atau studi lanjut. Eh, yang terakhir, guru tidak pernah bosan memberi contoh dan teladan yang baik kepada muridnya. Ini sebagai pemimpin pembelajaran tentu saja guru diharapkan menjadi tauladan untuk anak didiknya. Terakhir, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan yang memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Uh, saya rasa dari saya cukup untuk membahas tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.